Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Namun sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oh, apa itu bos nih? Jadi pada pertemuan kita kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Di antaranya itu alur tirta dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Baya kembangkan? Menurut yang saya ketahui terdapat 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu pendengar aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 3 ya yang Ibu ingin kembangkan, yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 3 yaitu kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pada pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Ada 2 kompetensi. Ya, jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Iya. Yaitu pendengar yang aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan ini dikembangkan itu apa? Indikator ketercapaiannya yang kedua ada 2, yaitu saya bisa mendengarkan coach secara aktif masalah yang dia hadapi. Setelah itu saya mengarahkan si coach ini untuk menghadapi masalahnya dengan beberapa strategi-strateginya. Yang kedua yaitu memunculkan ide-ide baru sehingga si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Baya dan Bu Hasma untuk melakukan coaching. Ya, baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum Bu Hasma. Waalaikumsalam Bu Baya. Bagaimana kabarnya nih Bos? Alhamdulillah baik. Kalau kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Saya perhatikan ini Bu Hasma di ruang guru selalu saja merenung. Kenapa Bu Hasma? Maaf ya Bu, kalau ternyata ada yang memperhatikan. Iya. Begini, sebenarnya saya ada sedikit masalah dalam kelas Bu. Masalah apa itu Bu Hasma? Ini ada salah satu siswa saya yang bernama Andi, yang menurut saya dia melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Oh ya, perbuatan apa itu yang dilakukan oleh si Andi ini? Dia tidak fokus dalam pembelajaran, suka bolos, bahkan sering mengajak temannya juga ikut bolos. Sering juga tidak hadir. Iya. Suka bolos, selalu tidak hadir di kelas, dan selalu juga mengajak temannya untuk tidak hadir ya. Oke, kira-kira Bu Hasma, apa yang Bu Hasma inginkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap setelah adanya pertemuan kita ini sebentar saya bisa mendapatkan solusi agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Terkait perilaku anak si Andi ini ya, perilakunya si Andi. Oke Bu Hasma, kira-kira perilaku si Andi ini dan kira-kira berada di skala berapa ini Bu Hasma? Kalau menurut saya si Andi ini berada di angka 5. Kenapa saya bilang angka 5? Karena dia begitu, karena dia suka datang terlambat, suka bolos, bahkan sering mengajak temannya pun ikut bolos. Oh iya. Oke, Bu Hasma, saya sependapat bahwa anak baik itu seperti apa sih Bu Hasma menurut Bu Hasma? Kalau menurut saya yang anak baik ya sopan, datang tepat waktu, tidak bolos, tidak datang terlambat. Oke, kira-kira Bu Hasma ingin berada di skala berapa ketika Andi itu berubah perilakunya menjadi anak yang baik?
Sebenarnya sih kalau paling bagusnya 10, Ya, tapi saya sangat maksimal. enggak perlu maksimal lah. Oh iya, iya, iya. 9 menurut saya sudah sangat bagus dari Oh, angka iya. 5. Sudah cukup ya. Iya. Oke, baik Bu Hasma, jika di angka 9 ya tadi. Iya. Kira-kira untuk mencapai angka 9 itu apakah ada strategi yang Bu Hasma akan lakukan? Ada sih. Saya sudah berbicara, yang saya lakukan mulai itu saya berbicara dengan guru wali kelasnya dan guru BK. Saya belum melakukan pemanggilan terhadap siswa itu. Si Kenapa? Andin ya. Ya karena saya merasa sungkan dengan orang tuanya, karena sebenarnya Andi ini adalah anak seorang guru, rekan saya sendiri. Oke, seharusnya sikap kurang enaknya itu kita buang dulu ya, supaya kita bisa merangkul. Apa Bu Hasma belum memanggil si Andi? Apakah ada hambatan yang dihadapi? Ya, hambatan saya itu mungkin karena dia anak guru, jadi saya merasa tidak enak dan segan dengan ibunya. Saya khawatir ibunya tidak merespon dengan positif yang nantinya akan menimbulkan konflik baru lagi. Jadi saya merasa sungkan untuk melakukannya. Berarti takut menimbulkan masalah Iya, baru lagi takutnya, ya. ya. Oke, mungkin ada cara lain yang bisa Bu Hasma lakukan sehingga Bu Hasma bisa bertemu dengan si ibunya Andi ini. Saya sempat berpikir untuk memanggil anaknya dan melakukan pembinaan, tetapi karena saya sungkan ini dengan ibunya, mungkin langkah awal yang saya lakukan adalah berbicara dengan ibunya. Oh, Tapi iya, saya juga khawatir jika saya langsung berbicara langsung, mungkin dia akan merespon tidak positif. Jadi alternatif saya mungkin lebih baiknya kalau saya akan memberitahukan masalah ini kepada Ibu Dina, di mana itu Ibu Dina sangat berpengaruh di sekolah dan sangat disegani oleh ibunya Andi ini. Ya, ide bagus itu Bu Iya. Hasma. Jadi kalau misalnya Bu Hasma telah memanggil Bu Dina, saya berharap bisa menyelesaikan ya Iya. masalahnya. Dia jadi penyambung lidah. Iya, secara bersama-sama kita dengan Bu Dina menyelesaikan masalahnya si Andi ini, Iya. dan bertemu dengan ibunya si Andi yang merupakan rekan sejawat Iya, juga. betul. Oke, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Hasma? Ya, saya merasa berhasil kalau si Andi ini sudah tidak melakukan hal terpuji, sudah bisa melakukan hal terpuji, maksudnya tidak lagi berperilaku tidak baik, dan utamanya dia bisa menjadi teladan atau contoh Oh, iya, iya. bagi teman-temannya lainnya, karena bagaimanapun dia kan adalah anak seorang guru. Iya, betul. Oke, jika alternatif ini tidak berhasil, jika ada gangguan, apakah ada alternatif lainnya? Oh ya, alternatif lainnya itu mungkin saya akan, karena setelah saya berbincang-bincang dengan guru lain ternyata ada beberapa kasus yang sama. Oh iya. Iya ya, jadi mungkin saya akan memanggil ibunya Andi beserta Andi di depan wali kelas dan guru BK untuk untuk menghindari panas atau suasana panasnya. Ya, Saya betul. akan menghadirkan Ibu Dina untuk menengahi. Oh iya. Oke, baik Bu Hasma. Kira-kira apa komitmen Bu Hasma agar alternatif ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya utarakan tersebut. Oh, Semoga berhasil dan Oke, saya lancar. doakan juga. Amin. Oke, siapa-siapa yang Bu Hasma akan libatkan yang akan membantu dalam menjaga komitmen itu? Ya, yang paling utama yaitu adalah pasti ibunya ya. Ya, ibunya. Dengan bantuan Ibu Dina dan Oh, iya. mungkin guru BK dan guru wali kelas. Wali kelasnya. Oke, berarti Iya. ada 4 orang ya. Iya. Oke, kira-kira kapan Bu Hasma akan lakukan alternatif ini? Ya, mungkin besok saya sudah memulainya. Besok. Oh iya. Saya menghubungi Ibu Dina dulu untuk berbicara ke ibunya Andi. Sekiranya ditanggapi positif, Iya. lusa saya akan melakukan pembinaan kepada Andi. Oh ya, baik. Oke, saya berharap berhasil ya Bu Hasma. Amin. Oke, setelah besok kita mungkin bisa bincang-bincang lagi ya. Nah, iya. Bagaimana tindak lanjutnya? Iya, Bu, bisa. Oke, jadi kira-kira apa yang dirasakan Bu Hasma setelah percakapan? Ya, Pertemuan ini. saya merasa lega
karena saya sudah mempunyai sedikit jalan keluar Ya. untuk menghadapi masalah Andi ini. Oh iya, ya berarti Bu Asma sudah mendapatkan Iya. ide untuk menghadapi konflik yang berada pada si Andi. Apa yang saya tujuan saya kali ini pembicaraan kita, saya sudah mendapatkannya. Oke, Sudah tercapai tujuan kita. Oke, baik Bu Asma, karena waktu kita terbatas ya. Jadi saya harap bisa berhasil besok ya. Saya tunggu juga informasinya Bu Asma supaya kita iya. bisa bincang-bincang lagi. Oke, baik Bu Asma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam Bu Asdina. Ya. Tadi saya mengamati hasil percakapan Ibu dengan Koci. Oh iya. Menurut Ibu, saat melakukan coaching tadi, indikator tercapaian dari tujuan yang ingin dicapai tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai, yaitu saya sudah bisa mengarahkan si Koci menghadapi konfliknya, menghadapi masalahnya, yaitu si Koci ini memiliki konflik terhadap satu siswanya bernama Andi, dan si Andi ini adalah orang tuanya itu adalah rekan dari si Bu Asma. Jadi Bu Asma agak sukar untuk memanggil orang tua si Andi ini, dan saya juga sudah memunculkan ide-ide baru kepada Bu Asma untuk mencari alternatif jika alternatif pertamanya itu ada gangguan. Bagus sekali ya. Jadi pada saat coaching tadi, Ibu Hasma atau Koci tadi sudah menemukan ide-ide baru ya, Bu? Sudah Jadi menemukan. masalahnya sudah boleh dikata sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Sudah terdapat solusi. Iya, baik. Menurut catatan hasil observasi saya tadi, Ibu sudah melakukan proses tirta dengan baik. Sudah ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian sudah melakukan identifikasi, sudah berhasil menggali apa-apa yang ingin dilakukan, sudah berhasil menggali pokok permasalahan, terus memunculkan ide-ide baru dan berhasil menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya sudah bisa merancang aksi yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana-rencana tadi. Lalu tanggung jawabnya juga sudah ada komitmen untuk menyelesaikan itu. Lalu setelah dilakukan itu, selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Tadi kan 2 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence pada coach. Iya, baik Bu Baya. Jadi untuk kali ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi selanjutnya mungkin kita akan melakukan pertemuan yang lain. Assalamualaikum Bu Asdina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasma. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya pun demikian baik juga. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Ya, sebelumnya saya akan mengajukan dulu sedikit, ada beberapa pertanyaan. Pada pertemuan kali ini, pada saat coaching sebentar, rubrik yang ingin saya amati yaitu alur tirta. Iya. Saya rasa Ibu pasti sudah paham ya, Iya. gimana alur tirta itu dan kompetensi yang dimiliki. Dan itu akan menjadi rubrik penilaian saya pada pertemuan kali ini. Oke, terus menurut Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan? Iya, jadi
ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan pada 3, ya. coaching nantinya. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian pendengar yang aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, ada 3 ya. Ya, jadi di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi yang ingin diobservasi kemungkinannya hanya 2, Bu, yaitu pertanyaan berbobot dan pendengar aktif. Dua-dua ya. Oke. Kalau begitu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu harapkan? Pada coaching nantinya saya sangat mengharapkan agar masalah yang disampaikan coach nantinya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah semoga pada coaching nantinya ini bisa memunculkan ide-ide baru agar permasalahannya bisa terselesaikan. Oke. Baik. Oke, saya rasa cuma sekian yang ingin saya pertanyakan. Silahkan Ibu bisa lanjut melaksanakan coaching tersebut dengan Ibu Bayu. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sudah nampak dari wajah saya Bu Dina, saya lagi dirundung masalah ini Bu Dina. Oh iya, apa itu masalahnya? Ini masalah terkait anak wali saya yang dia sudah berapa kali kedapatan merokok, dan saya dan guru BK sudah melakukan beberapa solusi terhadap anak ini, tapi ya masih begitu saja. Oh iya, jadi permasalahannya adalah siswa Ibu kedapatan merokok. Iya. Kira-kira pada percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Baya dapatkan? Saya menginginkan ada alternatif atau solusi agar si anak ini kapok begitu merokok di sekolah. Situasinya seperti apa sekarang anak tersebut? Anak tersebut, jika kita memberikan nasihat, sebenarnya anak ini dia selalu mengucapkan iya Bu, siap Bu, tapi beberapa hari kemudian dia mengulangi lagi perbuatannya, walaupun sudah beberapa catatan berada di BK terkait anak ini, tapi ya begitu, cuman pada saat itu saja dia berhenti merokok. Setelah itu beberapa hari kemudian dia tetap merokok lagi. Oh begitu ya Bu. Jadi sudah ada beberapa masa solusi, Iya. tapi tidak pernah terselesaikan. Baik, kira-kira menurut Ibu Baya apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin karena kurang tersentuh ya anak ini mungkin terhadap nasihat yang diberikan oleh saya dan guru BK-nya. Jika melihat dari, kita beri angka ya, kita Iya. beri rentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira situasi anak ini berada di posisi mana itu? Berada di posisi 5 karena dia kadang tobat, kadang ya itu lagi nih merokok lagi. Iya. Nah, seperti itu ya Bu situasinya. Jadi situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan yaitu sebenarnya anak ini bisa sadar, tapi itu yang membingungkan bahwa saya telah melakukan alternatif sama BK, Ya. tapi masih belum ada solusi lagi. Iya, jadi Ibu sudah berbicara dengan BK, Iya. terus Ibu juga sudah berusaha berbicara dengan Iya. anak ini, tapi ternyata Iya. belum juga terselesaikan baik. Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin karena kita kurang mengekspos ya keluarga si anak ini. Sebenarnya mungkin anak ini punya masalah keluarga sampai anak ini melampiaskannya dengan cara merokok. Iya, Iya. jadi merokok ya, Iya, jadi merokok. betul-betul anak ini tidak bisa berhenti merokok ya. Iya, menurut kami seperti itu. Iya, jadi melihat situasi seperti ini,
apa yang akan ibu lakukan? Apa rencananya ke depan untuk Iya. situasi ini? Rencana kedepannya mungkin Sarjana Guru BK akan memanggil orang tuanya Ya, dan menanyakan sebenarnya anak ini mempunyai masalah keluarga apa, sehingga ketika dia menghadapi stres, dia melampiaskannya dengan cara merokok. ya, jadi ibu berencana akan menghubungi guru BK Iya, dan memanggil anak Memanggil tersebut. orang tuanya. Iya, dan memanggil orang tuanya. Iya. Kira-kira rencana itu kapan ibu akan lakukan? Rencananya besok ya, karena lebih cepat lebih baik karena kasihan anak ini. Iya. Jadi ibu akan memanggil orang tuanya ya. Iya. Terus rencananya besok. Bagaimana Ibu Baya bisa memastikan bahwa orang tuanya akan datang dan akan melakukan penyelesaian dari masalah tersebut? Mungkin saya akan menelpon ya secara pribadi bahwa si anak ini sebenarnya sudah lama melakukan kesalahan, dan kami dari pihak sekolah sudah melakukan beberapa solusi. Jadi kita meminta kolaborasi bersama orang tua agar si anak ini bisa cepat terhindar dari kecanduan merokok ini. Iya, baik. Kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan untuk masalah ini? Kebetulan orang tua anak Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Baya. Bagaimana kabarnya nih Bu Asma? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Baya sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Asma. Bu Asma kan melakukan coaching ya terhadap Bu Asdina. Iya. Jadi pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Yang pertama yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu ada yang namanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki. Dari kompetensi inilah yang menjadi rubrik saya pada pertemuan ini. Oke, menurut Bu Hasma, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti? Ada 3 ya. Iya. Kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching itu mau fokus ke spesifiknya yang mana? Di antara ketiga itu mungkin fokusnya ke pertanyaan berbobot. Oke, jadi pertanyaan Iya. berbobot yang ingin diobservasi. Iya. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Hasma apa itu? Iya, saya berharap si coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik, solusi ya. Iya. Oke, baik. Saya rasa singkat ya pertemuan kita pada sesi ini. Semoga berhasil sesi coachingnya. Amin. Oke, baik. Assalamualaikum. Bu Hasma. Salam. Assalamualaikum Bu Hasma. Waalaikumsalam Bu Asdina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah. Cuma kabar Ibu bagaimana? Baik juga. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya ini. Oh, enggak apa-apa. Ada apa nih? Begini, Pasti ada Bu. sesuatu. Iya, betul sekali Bu. Saya kesini ingin membicarakan masalah tentang siswa saya yang saya kan mengajar di kelas 6 Bu. Ya, Nah, terus ada siswa saya yang namanya Taufik. Taufik ya. Sampai saat ini belum bisa membaca lancar. Oh, kelas 6 tapi Kelas belum 6, bisa membaca iya, ya? Betul Bu. Masalah betul Iya. itu. Jadi ini kan sudah hampir ujian ya Bu, Iya, sudah iya. hampir ujian sekolah. Jadi seperti itu permasalahan saya. Jadi saya ingin bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Jadi yang ibu dapatkan, apa yang ingin ibu dapatkan pada pembicaraan kita ini, yaitu ibu ingin mendapatkan solusi ya. Iya betul sekali. Oke, bagaimana caranya? Iya. Oke, terus kalau anak tersebut tadi siapa? Taufik tidak lancar membaca, padahal dia sudah kelas 6 ya, Iya, dan betul. akan menempuh ujian. Kalau seandainya diberi angka skala angka 1 sampai 10,
posisi siswa ibu ada di urutan di angka berapa? Kalau kita lihat, karena kan si anak ini sebenarnya sudah bisa mengeja. Kalau kata sudah bisa, tetapi untuk membaca lancarnya belum. Jadi ketika ingin menyambung kata menjadi beberapa kalimat itu masih tersendat-sendat. Jadi kira-kira dia masih berada di posisi 6. Oh, posisi 6 ya. Iya. Oke. Ibu tadi mengatakan kalau ibu punya keinginan agar siswa itu dapat membaca lancar sebelum melanjutkan ke jenjang SMP ya, atau Iya. sekolah yang lebih tinggi. Iya, Betul begitu ya? Iya. Terus mengapa ibu ingin melakukan hal tersebut? Iya, karena saya merasa bertanggung jawab penuh terhadap anak ini. Saya pikir begini, Bu, apa jadinya nanti jika sudah ada di bangku SMP terus belum lancar membaca? Mungkin kemungkinannya dia akan sulit bergaul dengan teman-temannya ketika pada saat proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi dan yang paling fatal adalah kemungkinan dia akan sulit mengikuti pelajaran untuk SMP, karena di SD saja di kelas 6 ya khususnya, Bu, Belum bisa. dia sangat kesulitan mengikuti pelajaran akibat kurang lancarnya membaca. Karena ketika diberi tugas, temannya yang lain sudah menyelesaikan tugas, sementara si anak ini masih sibuk mengeja. Iya, seperti itu, Bu. Kalau menurut ibu, pasti ibu punya kekuatan ya agar bisa mencapai itu. Menurut ibu apa kekuatan ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya mungkin adalah saya memiliki semangat yang tinggi. Bagus Jadi sekali ya. itu yang saya harapkan bisa menular nantinya ke si anak. Jadi saya sangat berharap agar si anak ini tidak merasa rendah diri nantinya ketika SMP. Jadi itu yang memotivasi saya untuk melakukan hal ini. Oke. Saya kalau ada kekuatan pasti ada hambatan. Menurut ibu apakah ada hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya mungkin pada waktu, Bu. Waktu ya? Iya. Jadi saya merasa kekurangan waktu untuk membimbing anak ini. Oke. Jadi kita kan tahu kalau SMP itu kalau SD itu bukan guru mata pelajaran. Iya. Kita di SD itu adalah wali kelas. Semua Iya, pelajaran. jadi artinya kita berada di kelas itu mulai dari pagi 7.30 hingga 12. pulang jam 12.15. Jadi dengan sendirinya kita akan kesulitan untuk membimbing si anak. Gitu. Iya. Salah waktu ya yang akan jadi hambatan. Lalu kira-kira apa yang ingin ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ingin bisa meluangkan waktu sedikit untuk membimbing anak ini dalam membaca lancar. Oke, kalau begitu strategi apa yang ingin ibu terapkan? Sementara ibu tadi mengatakan bahwa ibu kekurangan waktu. Iya, betul sekali, Bu. Kemungkinannya saya akan menggunakan waktu pagi sebelum masuk proses pembelajaran. Jadi kan kita biasanya masuk ke kelas itu 7.30. Iya. Jadi saya usahakan ada di kelas itu sebelum jam 7, dan tentu saya sebelumnya harus memiliki kesepakatan dengan si anak agar anak ini juga nantinya dia harus hadir di sekolah sebelum jam 7. Jadi kita ambil waktunya mungkin sekitar 10-15 menit untuk membimbing si anak untuk membaca lancar. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua pada saat istirahat mungkin bisa digunakan saat istirahat. Jadi kan di SD itu 2 kali istirahat, jadi kemungkinan bisa kita ambil 5 menit lah setiap jam istirahat, dan itu saya harapkan bisa berjalan setiap harinya. Oke, rencana yang bagus ya. Terus menurut ibu kira-kira
berapa lama waktu yang ibu perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya rasa kalau dilakukan secara rutin setiap hari seperti itu, mungkin tidak akan menggunakan waktu yang terlalu lama untuk si anak ini bisa membaca lancar. Oke, dilakukan secara rutin ya. Iya. Oke, selanjutnya apakah komitmen ibu terhadap rencana yang telah dibuat? Iya, jadi saya harus memiliki motivasi yang kuat untuk ini, yang tentu saja saya harapkan motivasi yang saya miliki ini bisa menular ke siswa saya Si tadi. Taufik. Iya, seperti itu komitmennya. Jadi motivasi yang tinggi. Oke. Nah, menurut ibu siapa saja yang bisa dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu saya adalah siswa-siswa saya di kelas 6. Jadi sebelumnya mungkin akan saya sampaikan ke teman-temannya bahwa saya memiliki rencana untuk membimbing Taufik tadi setiap hari. Jadi kalau misalnya nantinya ibu sudah datang di kelas, kemudian Taufiknya sudah datang, lalu saya belum melakukan pembimbingan, tolong diingatkan seperti itu. Jadi siswa-siswa saya di kelas 6 Oke ya, rencananya sudah sangat bagus. Nanti bisa kita bertemu kembali pekan depan atau 2 pekan kemudian untuk mengetahui sejauh mana rencana ibu ini sudah terlaksana dan bagaimana tingkat keberhasilannya. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan percakapan ini? Iya, saya ada perasaan lega. Saya lega karena solusi yang tadinya ini kan solusinya sudah lama, masalahnya sudah lama sebenarnya. Ya. Cuma saya selalu merasa kesulitan waktu untuk membimbing si anak. Ini kan sudah semester 2, malah sudah hampir ujian dan ini belum terlaksana dengan baik. Kadang-kadang saya panggil, kadang-kadang tidak. Jadi si anak ini masih begitu-begitu, dan setelah ada coaching ini alhamdulillah saya rasanya lega karena motivasi saya lebih kuat lagi untuk melakukan pembimbingan. Oke, jadi menurut ibu tujuan ibu sudah tercapai ya dalam yang seperti tadi ibu sebutkan. Oke, bagus sekali. Saya harap rencana ibu akan berjalan lancar dan berhasil. Oke, saya kira sudah cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam Bu Baya. Oke, bagaimana sesi coachingnya tadi, sudah selesai ya? Ya sudah, alhamdulillah berjalan lancar. Oke, baik Bu Asma. Tadi ada indikator ketercapaian pengembangan ya yang akan Bu Asma kembangkan, yaitu apa Bu Asma tadi? Pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Bagaimana, apakah sudah dilakukan? Ya, tadi saya sudah melakukannya setelah mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu berbobot ya, karena saya bisa memancing si coach ini untuk mendapatkan solusi atas permasalahan dia sendiri. Ya, saya perhatikan juga tadi Bu Hasma telah melakukan kompetensi ini, yaitu pertanyaan berbobot. Oke, menurut catatan hasil observasi saya, Bu Hasma telah melakukan alur tirta, yaitu tujuan. Tadi Bu Hasma telah menyampaikan, si Koci telah menyampaikan tujuan percakapannya. Lalu dalam identifikasi masalah itu, Bu Hasma telah memberikan pertanyaan-pertanyaan menggali permasalahan yang dihadapi oleh si Koci. Lalu rencana aksi. Rencana aksinya juga Bu Hasma telah memberikan pertanyaan berbobot terkait rencana apa yang akan dilakukan oleh si coach ini. Dan terakhir itu tanggung jawab. Di sesi tanggung jawab juga tadi saya telah mengobservasi bahwa si coach ini sudah memiliki komitmen dalam menjalankan alternatif yang akan dilakukan. Iya, betul. Oke, baik Bu Asma. Tadi alternatif apa yang akan dilakukan oleh si coach? Dalam mengajarkan membaca kembali, cuma bukan di dalam
jam pelajar karena masalah utamanya memang tadi waktu. Jadi dia ingin pada saat sebelum pembelajaran dimulai, ya sebelum jam 7, tapi akan melakukan kesepakatan ya dengan siswa tersebut. Juga pada saat jam istirahat akan mengambil beberapa menit untuk melakukan pembinaan. Oke, baik. Saya juga setelah mengamati bahwa si coach ini akan melakukan tutor sebaya. Iya. Ya, baik. Setelah mengembangkan kompetensi tadi, pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hasma kembangkan di kemudian hari? Ya mungkin kehadiran penuh ya. Saya ya karena itu juga merupakan sangat penting. Oh ya, baik. Oke, saya harap nanti kita bisa bertemu lagi ya. Iya, insya Allah. Di sesi observer lagi. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hasma. Iya, sama-sama Bu. Tidak bisa.